Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Salam hormat, salam sejahtera kami haturkan pada Anda para subscriber setia kami yang selalu menonton dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kami. Untuk itu, kepada para subscriber baru dan para viewer baru, tolong kami sarankan cantumkan pertanyaan Anda di kolom komentar, dan mudah-mudahan apabila kami bisa, insya Allah pada video selanjutnya kami akan menjawabnya. Nah, untuk video kali ini insya Allah kami akan membahas seputar bacaan Fatihah. Maksudnya yaitu bacaan Fatihah apakah tergolong rukun sholat atau tidak. Nah, mungkin seperti itu pertanyaannya. Baik, mari kita bahas masalah bacaan Fatihah. Ini tidak bisa dikatakan tergolong rukun sholat, dan tidak pula dikatakan bukan rukun sholat. Mengapa? Karena terjadi ikhtilaf para ulama tentang menyantumkan atau menggolongkan surat Fatihah digolongkan sebagai rukun sholat. Nah, para imam-imam mujtahid diantaranya yaitu Imam Maliki, Imam Ahmad Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi, mereka berbeda pendapat tentang menggolongkan surat Fatihah ke dalam rukun sholat. Nah, sebab berikhtilafannya adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Somit. Untuk lebih jelasnya bisa ditulis saja ya. Maaf sebentar. Ini saya tidak punya asisten, jadi saya bawa sendiri. Nah, jadi saya katakan kembali bahwa surat Fatihah itu diikhtilafkan tentang tergolong rukun sholat dan surah motor. Tentang rukun sholat, dan ada pula yang mengatakan bahwa surat Fatihah itu tidak tergolong rukun sholat. Nah, pusat permasalahannya atau pokok permasalahannya yaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Somit. Nah, hadisnya seperti ini. Sekali lagi saya katakan ya, ini rawinya Ubadah. Ubadah bin Somit. Nah, apa hadisnya? Yaitu la sholata liman lam yaqra bi fatihatil Bisa diperjelas kameramen? La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi. Inilah hadis yang menjadi pusat atau sumber perikhtilafan para ulama tentang surat Fatihah yang tergolong rukun sholat atau tidak. Nah, pusat pokok permasalahannya yaitu bahwa di sini ada kalimat yang ditakwil atau kalimat yang disembunyikan. Nah, mereka mentakwil hadis ini dengan tiga cara. Yang pertama dengan takwil dat, nafyu dat. Nah, atau makna hakiki. Mana hakiki. Yang kedua nafyul kamal. Atau abadul majazain.
Yang ketiga, nafiyus sihhat. Atau aqrabul majazain. Nah, ini satu kali lagi saya katakan bahwa di sini para ulama berbeda pendapat tentang mentakwil hadis ini. Ada yang mentakwil dengan nafiyud dzat, ada yang mentakwil dengan nafiyul kamal, ada yang mentakwil dengan nafiyus sihhat. Atau mana hakiki, abadul majazain dan aqrabul majazain. Kita lihat ulama yang pertama yaitu kalangan Imam Hanafiyah. Nah, menurut pendapat Imam Hanafi bahwa hadis di sini harus ditakwil dengan nafiyul kamal atau abadul majazain, yang artinya ada lapan yang disembunyikan setelah lapan sholata, yaitu la sholata kamilatun. Yang artinya sempurna. Berarti kalau kita lancarkan bahasanya, la sholata kamilatun, la sholata tidak dikatakan sholat, kamilatun yang sempurna. Berarti dapat kita simpulkan bahwa apabila kita mentakwil dengan nafiyul kamal atau abadul majazain, artinya tidak dikatakan sempurna seseorang yang sholat apabila tidak membaca surat Fatihah. Maka apabila telah dinyatakan tidak sempurnanya seseorang yang sholat tanpa membaca Fatihah, berarti tetap dikatakan sah. Maka semata-mata tetap dikatakan sah, berarti bacaan Fatihah atau qiraatul Fatihah itu tidak tergolong rukun sholat. Mengapa? Karena yang menjadi rukun sholat menurut pendapat Hanafiyah adalah qiraatul Quran secara mutlak, yang artinya bacaan Quran secara mutlak, baik itu surat Fatihah atau surat-surat yang lainnya. Sedangkan had aqal dalam bacaan Al-Quran itu adalah, atau batasan minimal itu adalah 6 huruf. Seperti 6 huruf itu sebangsa lafzi atau takdiri. Seperti bangsa lafzinya seperti lafaz summa nador, summa nador. Ini kan 6 huruf, ta, mim, nun, do, ro. Atau sebangsa takdiri seperti lam yalid. Nah, ini kan 6 huruf hakikatnya, karena di sini ada wawu, lam yaulid. Nah, kalau menurut pendapat Hanafiyah, menurut pendapat Imam Hanafi, cukup dengan membacakan tsumma nadoro atau membacakan lam yalid itu sudah cukup. Dalam arti sholatnya tetap sah, namun tidak sempurna. Sebab kesempurnaan sholat itu harus dibacakan surat Fatihah. Karena berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah dari Al-Quran itu sesuatu yang dianggap mudah atau dianggap gampang. Jadi satu kali lagi saya katakan bahwa Imam Hanafi mentakwil hadis ini dengan abadul majazain, yang artinya adalah nafiyul kamal. Berarti semata-mata dikatakan nafiyul kamal berarti tidak sempurna orang yang sholat apabila tidak membaca Fatihah, dan tetap dikatakan sah sholatnya seorang yang tidak membaca Fatihah, namun dikatakan tidak sempurna. Itu yang pertama. Mana penghapusnya? Kehilangan penghapus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menurut jumhur para ulama, yang diantaranya Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad Hambali, mentakwil hadis ini tidak dengan abadul majazain, melainkan bisa ditakwil dengan nafiyud dzat. Namun perlu kita ketahui bahwa mentakwil dengan nafiyud dzat itu wajib selagi imkan untuk melaksanakan. Sementara kalau di sini kan sholatnya sudah terlihat, sudah dohir, berarti tidak imkan atau tidak mungkin ditakwil dengan nafiyud dzat. Udah kita tinggalkan saja tentang nafiyud dzat, karena di sini tidak bisa mentakwil dengan nafiyud dzat. Tapi menurut Ibnu Hajar ini bisa, namun saya tidak akan menerangkannya karena terlalu jauh. Kita langsung saja mentakwilnya dengan nafiyus sihhat. Nafiyus sihhat dalam arti menafikan sah. Maksudnya di sini ada lafaz yang disembunyikan, apabila kita zahirkan maka di sini adalah la sholata shahihatun.
Berarti la sholata tidak dikatakan sholat shahihatun yang sah liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, untuk seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau surat Fatihah. Berarti dapat kita simpulkan bahwa sholatnya seseorang yang tidak membaca surat Fatihah maka itu tidak dikatakan sihat, tidak dikatakan sah. Berarti semata-mata tidak dikatakan sah orang yang sholat tidak membaca surat Fatihah, berarti Fatihah tergolong rukun sholat. Maka disinilah pusat perbedaan pendapat, pusat perikhtilafan para ulama. Jadi yang 4 ulama itu hanya Imam Hanafi saja yang mengatakan bahwa sholat itu cukup dibacakan ayat Quran, tidak usah membaca Fatihah. Namun imam yang lain, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Hambali mengatakan bahwa wajibnya membaca Fatihah ketika kita sedang sholat, atau tidak dikatakan sah sholatnya seseorang yang tidak membaca surat Fatihah. Namun perlu kita ketahui bahwa takwilan Imam Hanafi yang mentakwil dengan Abdul Majazain, yaitu tadi yang la sholata kamilatun, bahwa di sini dapat dibatalkan atau diibtal secara sharih. Diibtal secara sharih dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Ibnu Huzaimah. Isi dari hadis ini adalah, ini agak ini, la tujzi'u sholatun la yuqra'u bi ummil kitab la tujzi'u sholatun la yuqra'u bi ummil kitab. Nah, dengan hadis ini artinya tidaklah cukup sholat yang tidak dibacakan surat Fatihah. Nah, dengan hadis ini bisa menjadikan dilalah atau menunjukkan pada nafyul ijza, ada nafyul ijza, dan bisa dikatakan bahwa tidaklah mencukupi sholatnya seseorang yang tidak dibacakan surat Fatihah. Bahwa dengan hadis ini dapat teribtal, dapat terbatalkan takwilan Imam Hanafi yang mengatakan tidak sempurna sholat yang tidak membaca Fatihah. Bahkan dengan hadis ini pula dijadikan nas sharih bahwa tidak adanya keperluan untuk mentakwil hadis, sebab sudah jelas dengan hadis ini juga, yaitu nafyu sihat. Itu jadi dapat kita simpulkan bahwa membaca Fatihah itu wajib, dalam arti digolongkan sebagai rukun sholat, baik itu makmum, baik itu imam, baik itu yang sholat. Namun masih ada segelintir kelompok yang mengatakan bahwa apabila kita sedang berjamaah maka cukuplah imam yang membaca Fatihah, dalam arti makmum tidak usah membaca Fatihah karena bacaan Fatihah imam sudah diwakili makmum ya, maksud saya telah diwakili oleh bacaan Fatihah imam, dalam arti bacaan Fatihah imam sama saja dengan bacaan Fatihah makmum, berarti makmum tidak usah membaca Fatihah. Nah, orang-orang ini atau kelompok-kelompok ini mereka berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, bukan Ibnu Jabir, maksud saya Jabir bin Abdullah. Nah, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, mereka mengatakan bahwa cukuplah membaca Fatihah itu bagi imam, sedangkan makmum tidak usah membaca Fatihah. Mana hadis tersebut? Nah, saya katakan sajalah secara data teruslah sudah penuh. Mana hadis tersebut? Yaitu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu sholatin la yuqra'u bi ummil kitabi fahiya khidajun illa ayyakuna wara'al imam. Satu kali lagi, kullu sholatin la yuqra'u fiha bi ummil kitabi fahiya khidajun illa ayyakuna wara'al imam. Setiap sholat yang tidak dibacakan surat Fatihah maka hukumnya tidak sempurna kecuali ia berada di belakang imam, dalam arti bermakmum. Nah, dari hadis inilah mereka berpendapat bahwa cukuplah bagi imam yang membaca Fatihah, bagi makmum tidak usah membaca Fatihah. Namun kan sangat bertentangan dengan hadis ini ya, dengan hadis riwayat Ubadah bin Somit.
Nah, karena ke dalam hadis ini dikatakan bahwa wajib membaca Fatihah ketika sholat, sedangkan menurut hadis yang kedua yaitu riwayat Jabir bin Abdullah, tidaklah wajib bagi makmum, karena yang wajib itu hanya bagi imam. Nah, solusinya adalah kita tarjih dua hadis tersebut. Kita ambil yang paling unggul dari dua hadis tersebut, mana yang lebih unggul, mana yang kalah gitu. Nah, caranya dengan mentarjih bi kaifiyatir ruwat, dalam arti melihat kaifiyah perawi gitu, atau kondisi perawi. Nah, caranya yaitu harus mengunggulkan hadis yang ittifaq marfu daripada hadis yang ikhtilaf marfu, dan daripada hadis yang ittifaq mauquf. Jadi hadis yang marfu itu harus diunggulkan daripada hadis yang marfunya secara ikhtilaf atau diikhtilafkan. Nah, ternyata setelah ditarjih yang lebih unggul itu adalah hadis riwayat Ubadah bin Somit yang isinya yaitu tetaplah wajib membaca Fatihah ketika sholat. Mengapa? Karena hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah di sini sangat-sangat tercela. Mengapa tercela? Karena ini perawi dari hadis ini yang mengatakan hadis ini marfu. Maaf, saya kembali lagi ya. Apabila kita belum tahu apa itu marfu, yang disebut marfu itu adalah ma awsalahu rawi ila nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ma'a isnadin awil irsal. Jadi hadis yang langsung oleh si perawi disambungkan kepada nabi itulah hadis marfu. Sedangkan hadis mauquf adalah malam yasilhu arrawi ila nabi sallallahu alaihi wasallam bal yaqifu bihi ala sahabi aw man dunahu. Dalam arti hadis yang tidak bersambung langsung dengan nabi, melainkan waqaf di atau berhenti di para sahabat atau yang bawahnya sahabat itu. Nah, jadi setelah ditarjih ternyata inilah hadis yang tergolong hadis marfu secara ittifaq. Mengapa? Karena hadis Jabir bin Abdullah ini ada yang mengatakan marfu tapi dia ikhtilafkan. Hanya seseorang saja yang mengatakan bahwa hadis ini yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ini marfu. Siapa itu? Adalah Zakaria Yahya bin Salam. Nah, mengapa saya katakan bahwa hadis yang dimarfukan oleh Zakaria Yahya bin Salam ini kalah dibandingkan dengan hadis ini? Karena kita lihat menurut Ad-Daruqutni, Yahya bin Salam ini adalah perawi yang dhaif. Bahkan menurut Ibnu Adi, Yahya bin Salam ini adalah perawi yang kasirul wahmi, dalam arti banyak menghayal gitu, banyak menghayal. Kita lihat dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Bahkan yang lebih benar itu hadis Jabir bin Abdullah ini termasuk hadis mauquf. Berarti sudah jelas yang lebih unggul itu adalah hadis riwayat Ubadah bin Somit. Secara simpul, wajiblah bagi kita membaca surat Fatihah, baik kita menjadi makmum, baik kita jadi imam, baik kita sholat munfarid. Itulah mungkin penjelasan tentang surat Fatihah yang tergolong rukun sholat. Karena ada yang mengatakan bahwa surat Fatihah itu tidak tergolong rukun sholat. Nah, mungkin seperti itu. Kamera. Nah, itulah kesimpulannya. Dan untuk video-video seputar tanya jawab bisa lihat di sini ya, bisa diklik di sini. Dan untuk video atau pengembangan channel, pengembangan media Islamiyah bisa diklik di sini. Ada foto orang di sini nih, di sini dan di sini. Di sini playlist kami dan di sini adalah pengembangan channel. Insya Allah mudah-mudahan channel ini bisa menjadi wadah atau media untuk menyiarkan Islamiyah. Untuk itu saya kembali katakan bahwa tulislah pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah kami menjawab kalau bisa di video selanjutnya. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.